Bapak Ibu. Nah, jadi di chapter 7 bukunya Q. Salas ini ya menjelaskan tentang kalau kita punya persamaan diferensial ya lalu kita berusaha selesaikan gitu ya. Tapi tekniknya tuh mirip ya dengan berbagai teknik metode numerik lainnya ya, bahwa pertama-tama kita secara formal mendefinisikan persamaannya. Terus supaya bisa kita selesaikan numerik, biasanya kita pakai aproksimasi ya. Persamaan itu bisa dan juga di problem yang ini ya, persamaan diferensial itu dipecah jadi Taylor seriesnya ya. Jadi deret Taylornya itu kan kalau kita jabarkan dari satu rumusan matematika, nanti ada komponen turunannya itu ya, sehingga bisa ya untuk modeling persamaan diferensial gitu ya. Lalu nanti kalau bagian belakang dari Taylor series itu kita buang, kita mentolerir ada error tertentu yang muncul ya, karena kan berarti kita mengaproksimasi dengan panjang tertentu saja ya, jadi ada truncation error. Tapi kalau kita coba selesaikan misalnya dengan interval-interval iterasi yang cukup kecil ya, nanti error kita juga bisa kita jaga kecil gitu ya. Masalahnya kan tinggal metode numerik itu errornya mau seberapa kecil. Kalau udah di bawah error yang kita bisa toleransi, ya berarti metode numeriknya somehow jalan ya dan cukup ya untuk kebutuhan kita. Kalau kita mau akurasi yang lebih tinggi, ya kita iterasinya bisa lebih banyak ya atau pakai metode yang lebih baik ya. Masalahnya di persamaan diferensial ini ada problem stabilitas tertentu juga yang bisa muncul sama problem bahwa model matematikanya itu bisa kaku ya. Kaku itu artinya variasinya nanti terlalu besar ya pada perubahan interval iterasi yang cukup kecil begitu ya. Nah, itu menghasilkan problem tersendiri ya, sehingga perlu kehati-hatian supaya masih tetap stabil ya, dan supaya errornya bisa kita kuasai dengan tidak membuang banyak energi komputasi begitu ya. Nah, tapi di dalam problem yang rumit ini, jadi secara teknis juga kita menghayati ini ya, kompromi dengan banyak metode numerik itu kayak gitu ya. Kita mau akurat, tapi itu problemnya adalah kita harus pakai algoritma yang complicated atau energi komputasi yang tinggi karena iterasinya harus banyak ya. Jadi metode-metode numerik itu kayak gitu. Cuman untungnya ya mesin-mesin zaman sekarang kan powerful ya. Dan kalau kalau sampai ya kita menghadapi problem yang energi komputasinya itu luar biasa parah gitu ya, katakanlah persamaan kita itu sangat complicated atau titik data kita sangat banyak dan lain sebagainya, bukan cuma ratusan ribuan tapi jutaan ya, katakanlah begitu ya. Terus kita coba fitting atau selesaikan matriksnya atau apa ya, kan sering kompleksitas komputasi itu berbanding misalnya dengan kuadratis atau pangkat tiga ya. Yang parah biasanya pangkat tiga ya. Karena berarti kompleksitas problem kita meningkat 10 kali, kompleksitas komputasi kita 1000 kali lebih lebih kompleks ya. Itu bisa bikin komputer kita KO gitu ya. Atau komputasinya harus jalan berminggu-minggu nggak selesai-selesai gitu ya misalnya ya. Nah, untungnya zaman sekarang banyak cara ya. Kalau sampai di kehidupan nyata kita menghadapi problem yang semacam itu, biasanya pakai parallel computing ya. Jadi problemnya itu kita taruh di awan ya. Kalau ada cloud parallel computing resources ya untuk diselesaikan banyak prosesor sekaligus ya. Sehingga kalau yang sangat makan waktu jadinya waktunya bisa dipersingkat dengan jumlah banyaknya prosesor yang kita pakai sekaligus ya. Kadang-kadang di universitas sekarang punya computing power semacam itu. Kalau enggak ya bisa pinjam ke Google Colab atau apa ya computing powernya untuk menyelesaikan problem kita ya. Nah, jadi kurang lebih dunia metode numerik itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat persamaan diferensialnya ya, ini Q. Salas eh, seperti biasa ya di awal mendefinisikan dulu problemnya. Jadi kalau persamaan diferensial kita itu kalau first order bisa ditulis Y aksen ya turunan, berarti dy per dx ya dengan fungsi dari x
dan Y begitu ya, fungsi dua dimensi X dan Y. Jadi deskripsi problemnya seperti itu. Lalu kalau kita punya yang orde N, itu kita selalu bisa transformasi ke dalam eh, sekian persamaan diferensial yang apa orde satu begitu ya. Jadi dengan apa semacam turunan yang iteratif. Ya, jadi kalau Y0 sama dengan Y, terus Y1 sama dengan Y aksen, Y2, Y double aksen ya, ini ordenya orde N, selalu bisa diterjemahkan ke dalam orde satu yang iteratif ya, Y0 aksen sama dengan Y1, Y1 aksen sama dengan Y2, dan seterusnya, begitu ya. Nah, lalu ada definisi yang disodorkan ya oleh Q. Salas ya, bahwa persamaan diferensial itu kan Bapak Ibu kalau yang ngambil kuliah persamaan diferensial tahu ya, tergantung dari kondisi awal ya. Jadi kalau kondisi awalnya dikasih tahu pada titik A yang sama begitu ya, Y0 pada titik A dikasih tahu alfa 0, Y1 pada titik A ketahuan alfa 1 dan seterusnya ya. Ini disebutnya adalah initial value problem begitu ya. Itu istilah yang dipakai Q. Salas ya. Tapi kalau kondisi awalnya di titik-titik yang berbeda, pada titik X yang berbeda ya, maka disebut boundary value problem. Yang boundary value problem ini lebih sulit untuk dipecahkan ya di bab berikutnya gitu ya. Tapi ada juga toolsnya ya kalau menghadapi masalah yang semacam itu. Ya, jadi problemnya adalah kita menghadapi persamaan diferensial, terus supaya numeriknya jalan, kita tahu di titik-titik X tertentu ya nilai kondisi awalnya berapa ya. Karena persamaan diferensial itu kan kita bisa bayangin kayak persamaan itu bergerak ya, tapi eh, mengikuti apa aturan persamaan diferensial itu, tapi bergeraknya dari mana perlu tahu di titik tertentu mulainya di mana gitu ya untuk tahu titik selanjutnya ya. Nah, jadi kondisi awal itu seperti itu ya. Sehingga kondisi awalnya kalau berbeda tipe bisa menghasilkan kesulitan yang berbeda ya. Kalau diketahui kondisi awalnya pada titik X yang sama, itu initial value problem yang dipecahkan di bab ketujuh ini gitu ya. Nah, pemecahannya apa seperti biasa ya, dijabarkan ini persamaannya ya ke dalam deret Taylor ya. Jadi Y X plus H ya, H ini interval kecil ya, eh, diaproksimasi menjadi YX tambah Y turunan X dikali H begitu ya, sehingga dengan deret Taylor semacam ini turunan kedua dan seterusnya ya, kalau kita potong kita anggap ini bagian dari error begitu ya, dan errornya itu eh, punya orde ya sebesar berbanding dengan H kuadrat begitu ya. Nah, ini jadi tinggal kita errornya itu kalau mau kecil ya pilih H yang kecil. Masalahnya kalau pilih H yang kecil kan berarti iterasinya itu titik-titik yang dekat terus banyak, terus jadi makan komputasi begitu ya. Nah, tapi ini apa usual problem lah. Artinya kita bisa ya menjabarkan persamaannya terus menghitung, terus tinggal seberapa kuat aja kita menghitungnya ya sampai akurasinya cukup dekat gitu ya. Jadi ini biasa ya problemnya. Terus dia problemnya ini menghitungnya modelnya di secara grafikal ya, dipecahkannya seperti ini ya. Jadi makanya si apa Q Salas naro chapter ini setelah chapter integrasi ya, karena kalau Bapak Ibu perhatikan ya, problemnya itu dimodelkannya sebagai kurva Y turunan X ya, Y aksen X terhadap fungsi XY ini ya, terhadap fxy ya. Lalu apa solusinya itu diintegrasi ya, bagian bawah dari kurva ini begitu ya, dengan menggeser X-nya sebesar H interval yang kecil itu ya. Jadi antara X sama X plus H begitu ya. Karena modeling matematikanya kan seperti ini ya. Y X plus H minus Y pada H begitu ya. Sama dengan berhubungan dengan turunan pertamaannya itu ya. Nah, menurut Q. Salas ya, ini metode Euler ini jarang digunakan ya, karena ini pendekatan apa yang potongan dari Taylornya itu yang ke belakang dipotongnya banyak ya.
truncation errornya nanti tinggi begitu ya. Sehingga apa supaya akurasinya tinggi, H-nya harus kecil ya sehingga apa ongkos komputasinya itu besar begitu ya. Terus kalau H-nya kecil, problem yang lain adalah round of error-nya jadi besar ya karena Bapak Ibu ingat setiap mesin itu punya apa eh, angka terkecil yang dia bisa proses ya tergantung representasi floating point-nya gitu ya. Jadi kalau H-nya terpaksa sangat kecil, nanti kan dia terpaksa dibulatkan ya ke floating point tertentu yang dia bisanya cuma segitu gitu ya. Nanti kena round of error gitu ya. Karena setiap kali pembulatan itu terus masuk ke dalam perhitungan iterasinya, itu menghasilkan error tersendiri juga begitu ya. Jadi apa katanya Q salah sih, Euler formula ini jarang dipakai ya. Karena ada metode-metode lain yang lebih bagus ya. Nah, metode yang lebih bagus itu yang biasanya sering dipakai ya, itu adalah Rungakuta. Ya, dan Rungakuta ini basically sebenarnya tekniknya memakai deret Taylor yang lebih panjang ya. Nah, masalahnya deret Taylor yang lebih panjang mau diaproksimasi juga ya supaya kita nggak usah ngitung turunannya kan begitu ya. Jadi eh, ini Y X plus H-nya ya dibeberkan ya, tapi menjadi YX tambah Y turunan pertama X dikali H, ditambah ada turunan keduanya dan seterusnya begitu ya. Nah, supaya kita menghitung juga orde 2-nya begitu ya. Jadi Rungakuta ini bisa sampai orde 2 ya. Orde 2 ini yang harus diaproksimasi ya. Lalu dibeberkan ke dalam apa aproksimasinya menggunakan konstanta-konstanta tertentu ya. C0, C1, ada P, ada Q ya. Terus kali intervalnya H ya. Jadi dengan dibeberkan ditulis begitu ya, maka kita bisa pilih ya konstanta-konstanta ini ya C0, C1-nya, P sama Q-nya ya, supaya persamaan itu tuh cukup dekat ke Taylor series-nya sampai ke order 2 ya. Jadi nanti order yang lebih tinggi yang ke belakang itu yang jadi truncation error-nya ya, tapi sampai order 2-nya masuk hitungannya. Cuman kita sederhanakan aja ya jadi apa konstanta-konstanta tertentu ini ya. Terus kalau kita samain ya sama persamaan diferensialnya ya, kita bisa turunin persamaan diferensialnya ya. Lalu kita coba hitung konstantanya itu ya. Dan apa? Konstantanya itu ada beberapa pilihan ya yang salah satu pilihannya adalah ini ya kalau kita memilih C0 tambah C1 sama dengan 1, C1P setengah, C1Q setengah juga ya. Terus kita bisa punya ini ya eh, apa konstanta yang populer untuk Rungakuta ya. Jadi ada yang disebut modified Euler's method ya dengan konstanta-konstanta ini, ada yang disebut Hume's method ya, konstantanya dipilih yang berbeda, ada Ralston's method, konstantanya berbeda lagi ya. Jadi ada beberapa versi lah. Jadi canggihnya apa metode numerik adalah ya udah kita nggak usah ngitungnya akurat, kita deketin aja, terus kita bikin iterasi. Kalau iterasinya itu cukup banyak, haknya dipilih cukup bagus, lama-lama kita mendekati juga solusinya gitu ya. Sehingga mesin bisa disuruh ya menghitung apa aproksimasinya itu, terus kita biarin aja dia mendekat ya ke solusinya gitu ya. Nah, jadi Rungakuta itu yang semacam itu. Padahal Bapak Ibu bayangin ini ngitung persamaan diferensial nih dan mecahin persamaan diferensial sebenarnya ya. Tapi senjatanya Taylor series, terus dibeber, terus dipecahin pakai konstanta tertentu, terus kita punya rumusannya pakai konstanta tertentu. Kita bisa pilih yang mana yang kita suka, begitu ya. Nah, ini juga ada apa graphical representation-nya ya dari apa Rungakuta Orde 2 itu ya. Jadi ada X dan X plus H ya, tapi dipilih titik tengahnya ini ya, sehingga ke kanan itu H per 2, ke kiri H per 2 ya. Terus apa yang dilakukan oleh metodenya yang melakukan integrasi itu tadi juga ya, tapi ini di tengah-tengah ya, untuk menghasilkan persamaan apa penyelesaian orde 2-nya itu ya, dengan Rungakuta ya. Nah, kalau kita masih nggak suka lagi ya dengan Rungakuta orde 2, kita bisa punya Rungakuta orde 4 ya. Artinya truncation errornya nanti
lebih kecil lagi karena kita pilih lebih detail lagi sampai orde 4 ya. Di sini eh, apa ya ada apa? Ada sedikit tulisannya juga ya, tapi penurunannya nggak terlalu detail dijelaskan oleh ini karena bisa jadi rumit ya. Tapi terus diberikan konstanta-konstantanya juga ya. Eh, Sehingga apa bisa ditulis kode Python-nya juga untuk penyelesaiannya kalau mau pakai yang Runge-Kute Orde 4 juga begitu ya. Jadi kita punya berbagai variasi ya untuk menyelesaikan ini ya, apa berbagai persamaan diferensial kalau diinginkan berikut kode Python-nya juga ya. Nah, ya ini contoh-contoh di Q-Salah saya bisa dicoba ya. Saya tuh pingin memberikan semacam perspektif ya terhadap ini ya, chaos phenomenon itu ya. Bapak Ibu mungkin kalau yang suka nonton Netflix tahu juga ya di Netflix ada film yang akhir-akhir ini jadi terkenal ya. Judulnya Three Body Problem ya. Ini cerita tentang alien begitu ya. Tapi Three Body Problem ini problem yang sangat terkenal ya. Eh, ini di IMDb nilai 7,8 ya. Jadi idenya adalah eh, kalau hukum Newton itu ya, hukum Newton kan mendeskripsikan gaya tarik menarik antara dua massa ya. Jadi kalau cuma dua massa ya, terus Newton apa untuk menyelesaikan problem itu dia menciptakan matematika baru ya. Kalkulus itu basically diciptakan oleh Isaac Newton ya. Terus dia bisa menghitung gaya tarik menariknya ya antara dua massa. Nah, pertanyaannya adalah kalau massa kita itu bukan cuma dua ya, tapi ada tiga gitu ya. Terus tarik menariknya adalah antara tiga massa begitu ya. Itu persamaannya nggak bisa dengan baik-baik dituliskan gitu. Jadi itu jadi persamaan diferensial ya yang eh, chaotic. Jadi chaos phenomenon ya. Nah, problemnya adalah dengan persamaan diferensial yang chaos phenomenon ya. Itu banyak contoh-contohnya ya kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia atau di Google ya, tulis chaos theory ya. Banyak fenomena-fenomena yang kayak gitu ya. Problemnya dengan chaos phenomenon adalah itu persamaan diferensial, tapi kalau kondisi awalnya ya kita berubahnya sedikit saja begitu ya. Tahu-tahu di kemudian hari ya, setelah banyak iterasi, posisinya berubahnya sangat drastis. Begitu perbedaannya sangat jauh ya, sehingga walaupun persamaan diferensialnya itu deterministik ya, tetapi outputnya dari persamaan diferensial itu ya bisa unpredictable karena apa perbedaan yang kecil di kondisi awalnya itu mengakibatkan perbedaan yang sangat besar ya di kemudian hari ketika iterasinya dijalankan begitu ya. Itu fenomena itu ditemukan oleh seorang ini ya, eh, fisikawan ya, meteorolog ya di MIT begitu ya, yang memodelkan cuaca itu namanya Lorentz ya. Nah si Lorentz ini kaget karena satu kali komputernya mati ya. Terus dia ngulang modeling cuacanya itu ya dengan apa angka-angka yang sama. Tahu-tahu hasilnya berubah berubah besar ya. Jadi dia pikir komputernya salah gitu. Eh, Pada kenyataannya yang terjadi adalah waktu komputernya mati itu ya, dia mengambil kondisi awal yang tercatat terakhir itu ya, atau yang waktu apa masih dicatat oleh mesinnya itu ya, kondisi awalnya itu berbeda ketelitiannya ya, eh, angka di belakang komanya itu beda dengan angka yang dipakai oleh mesinnya untuk menghitung. Ya, jadi dengan kata lain, kondisi awalnya beda dikit ya, dikit banget, tapi menghasilkan cuaca yang sama sekali berbeda jauh ya. Makanya apa chaos phenomenon itu salah satu apa eh, pepatahnya bilang adalah kepakan kupu-kupu ya di apa Cina bisa menghasilkan topan badai di Meksiko. Begitu ya karena eh, perbedaan yang kecil saja dari kepakan kupu-kupu itu menghasilkan cuaca yang berbeda dahsyat ya, the butterfly effect itu ya.
Nah, the three body problem itu juga begitu ya. Jadi kalau apa persamaan gravitasi kita itu melibatkan tiga massa gitu ya. Tahu-tahu kita dapat persamaan diferensial itu yang chaotic ya. Tapi artinya begini ya, artinya dengan kata lain ya, sebenarnya kalau tata surya kita itu toh melibatkan semua massa itu memang saling terkait ya dan saling bergerak ya. Berarti instabilitas itu ya dengan mudah terjadi ya begitu kondisi awal kita itu berubah sedikit saja gitu ya karena outputnya bisa unpredictable. Nah ini cerita novel ini ya yang jadi film ini ya memanfaatkan scientific apa fact yang semacam itu terus menjadi cerita ya ada alien yang berasal dari tata surya yang karena three body problem itu tidak stabil ya terus ke bumi ya terus melihat bahwa kehidupan di bumi itu stabil ya dan teknologinya berkembang pesat terus mereka takut nanti teknologi yang di bumi ini dan manusia itu yang perkembangannya sangat pesat akan menghancurkan dunia mereka gitu ya jadi mereka berusaha menghancurkan teknologi bumi duluan ya Bu Zernina ngangguk-ngangguk kayaknya udah nonton ya three body problem ya. Belum Pak, tertarik sih, tapi belum sempat. Oh, oke oke. Iya, kalau langganan Netflix bisa nonton sih. Ya. Nah, novelnya terkenal ya. Eh, penulisnya dari apa? China ya. Terus jadi film juga kayaknya heboh ya. Tapi buat Bapak Ibu yang nggak terlalu suka melodramatik yang banyak ngomongan terus panjang terus susah dimengerti ya, mungkin bisa ketiduran kalau nonton ya. Tapi filmnya heboh gitu ya karena menarik banyak perhatian. Mungkin karena novelnya juga udah sangat terkenal ya. Terus karena memainkan apa semacam eh, science fiction yang ilmu-ilmu semacam itu ya. Terus si aliennya bikin AI ya untuk menghancurkan dunia. Terus ada nanoteknologi juga ya. Saya nggak mau terlalu banyak spoiler ya. Eh, jadi buat apa yang doyan science fiction ya dan mungkin science fictionnya dipahami begitu ya teori-teori sainsnya mungkin jadi menarik sih ya. Saya sendiri rada ketiduran sih nontonnya gitu ya karena nggak tahan udah malam nontonnya tapi apa teori-teori di belakangnya cukup interesting ya kalau Bapak Ibu ikuti gitu ya jadi the three body problem itu menghasilkan persamaan diferensial yang sulit di apa di track begitu ya dan bisa tidak stabil gitu ya kalau Bapak Ibu tertarik bisa aja ya berusaha memodelkan three body problemnya itu ya dalam bentuk yang paling sederhana persamaan diferensialnya terus cobain aja lemparin ke apa metode Rungakuta atau apa ya terus terus lihat apa yang terjadi ya terus apakah bisa ya diamati semacam gerakan keotiknya itu ya misalnya ya kalau Bapak Ibu tertarik ya untuk melakukan visualisasi terhadap three body problem gitu misalnya ya. Jangan-jangan di internet juga ada kali yang berusaha paling tidak apa menunjukkan visualisasi ya dari efek-efek semacam itu mungkin juga udah ada ya karena kan teori Newton itu kan udah tua ya cuman masalahnya three body problem memang nggak ada solusinya sampai sekarang ya gitu aja ya jadi menarik juga kalau ditunjukkan pakai metode numerik Bapak Ibu ya kalau mau nah eh di bagian ini ya chapter 7 ya selain menunjukkan itu ya metode standar Rungakuta itu ya di 75 ini Q Salas juga membahas sedikit ya persoalan itu tadi ya kalau kita milih size H-nya itu apa kegedean ya kalau kegedean masalahnya truncation errornya karena truncation error itu kan O besar itu sebanding dengan H kuadrat ya kalau hanya gede berarti truncation errornya kegedean tapi kalau hanya kekecilan maka ya itu ya masa iterasinya terhadap hak yang kecil geser dikit gitu ya itu kan apa boros ya computational resourcesnya begitu ya jadi ada dilema ya pilih hak itu yang cocok itu berapa yang appropriate ya untuk melakukan keseluruhan integrasinya supaya akurasinya masih cukup bagus begitu ya nah dan kadang-kadang persamaan diferensialnya itu ya kurvanya itu bisa nggak menguntungkan ya. Kadang-kadang di awal tuh kita butuh yang cukup besar ya, apa haknya ya.
Tapi lama-lama kalau udah mendekati kita butuh H yang kecil ya supaya akurasinya itu lebih lebih bagus ya waktu kita mendekati solusinya begitu ya. Nah, sehingga yang kita pakai adalah metode adaptif ini. Ya, jadi adaptif itu H-nya nggak fix ya dari awal. Jadi bisa kita pilih H yang besar duluan supaya nggak boros apa computation errornya gitu ya. Tapi makin mendekati solusi kita pilih H yang lebih kecil secara adaptif ya supaya truncation errornya masih acceptable begitu ya. Nah, jadi ada teknik-teknik semacam itu juga begitu ya. Nah, lalu yang paling apa di sini ada sedikit diskusi juga ya. Q-Salas bilang, is there any reason to use the non-adaptive methods at all? Jadi kalau bisa adaptif karena bagus gitu ya, apa pakai yang non-adaptif masih ada gunanya? Usually no ya. However, there are special cases where adaptive methods break down ya. Tapi ada kasus tertentu di mana yang adaptif itu nggak bisa jalan ya. Terutama problemnya adalah kalau ada discontinuities ya. Kalau apa fungsinya kita itu ada bagian-bagian yang discontinue ya. Karena di daerah yang discontinue itu errornya itu bergeraknya sangat eratik ya, nggak terkontrol begitu ya di sekitar discontinuity itu begitu ya. Jadi bisa bisa stuck, bisa menggila dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga ada diskusi soal apa stabilitas juga ya di sini. Sebentar ya. Oh, kelewatan kali ya. Ntar saya cari ya. Jadi di bab 7 ini, sini ya. Ada 74 ya tadi sebelum 75 bahkan soal adaptif itu ya ada diskusi soal stability dan stiffness ya. Jadi kekakuan dan stabilitas ya. Eh, di sini dibilang bahwa apa integrasi numerik itu dibilang stabil jika efek dari error lokalnya itu tidak berakumulasi secara katastrofik ya. Jadi eh, dia stabil kalau errornya nggak bertumpuk ya, terus akhirnya membuat angkanya jadi tak terhingga atau tak terkendali gitu ya. Jadi katastrofik maksudnya gitu ya. Sehingga global errornya itu tetap bounded ya. Jadi kalau kita iterasi terus sampai akhir, memang selalu ada error ya, tapi errornya itu bounded ya. Kalau tiba-tiba jadi tak hingga berarti apa stabilitas dari eh, metode numerik kita itu nggak terjamin gitu ya. If the method is unstable, the global error will increase exponentially, eventually causing numerical overflow ya. Jadi kalau nggak stabil eh, bisa overflow ya, udah hancur gitu ya ininya apa hasil errornya begitu ya. Nah, stability has nothing to do with accuracy. Jadi ini bukan persoalan seberapa akurat ya. Kalau akurasi kan dibandingkan dengan solusi sebenarnya ya, seberapa jauh dari solusi sebenarnya. Kalau stabilitas itu apa problemnya adalah apakah metodenya menggila atau enggak outputnya gitu ya, bounded atau unbounded ya. Di sini Q-Salas bilang in fact an inaccurate method can be very stable gitu ya. Jadi bisa aja ada metode yang apa stabil ya, nggak tiba-tiba jadi tak hingga solusinya, tapi ya dia akurasinya rendah gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya stabilitas sama akurasi, yaitu dua dua problem yang berbeda gitu ya. Nah, jadi tapi problem ini muncul ya bahwa bisa ada instability ya kalau kita ngerjain apa runga kota metode itu misalnya ya. Nah, problem yang lain adalah eh, yang disebut dengan kekakuan. Kalau di dalam solusinya itu ya bervariasi dengan sangat cepat ya eh, terhadap X dan others begitu ya katanya ya. Jadi ada apa? Misalnya ada contoh ini ya, stiffness can be easily predicted for the differential equations. Ini ya, Y aksen sama dengan minus lambda Y
with constant coefficient matrix lambda. The solution of this equation adalah ini, where lambda I ada eigenvalues of lambda ya, dan VI ada corresponding eigenvectors. It is evident that the problem is stiff if there is a large disparity in the magnitudes of the positive eigenvalues ya. Jadi dia menggambarkan problem dari kekakuan itu adalah dengan melihat besaran dari eigenvalues dari problem kita gitu ya. Jadi kalau eigenvalues-nya ada yang besar, maka ada variasi yang besar juga nanti di solusinya begitu ya. Ini dikasih contoh matriksnya juga begitu ya. Jadi ada dua problem ya, stability dan stiffness ini yang kadang-kadang menyelesaikan problem yang satu mengakibatkan problem yang lain ya. Di sini ada komentarnya lagi ya. When the problem is very stiff, the usual methods of solution such as the Runge-Kutta formulas become impractical. Kalau problemnya sangat kaku ya, katanya Runge-Kutta bisa tidak praktis because of the very small h required for stability ya. Jadi Runge-Kutta maunya hanya kecil ya supaya stabil, tapi kalau hanya kecil problemnya nanti kalau terlalu kaku bisa menghasilkan variasi yang besar ya di solusinya begitu ya. These problems are best solved with methods that are specially designed for stiff equations. Ya, stiff problem solvers which are outside of the scope of this text have much better stability characteristic. Jadi di buku ini nggak dibahas ya solusi metode-metode yang bisa menyelesaikan problem kekakuan. Cuman si Q Salas menyebut ya bahwa ada problem ini begitu ya. Dan metode-metode solusinya bisa saja eh, eh, punya punya derajat stabilitas yang berbeda ya. Ya, dan eh, menyelesaikan problem stabilitasnya itu bisa tidak mudah begitu ya. Makanya mungkin Q Salas juga nggak memilih membahas ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu pilih ya problem persamaan diferensial untuk diselesaikan, terus pilih solusi yang biasa ya kayak Runge-Kutta ya, tapi berusaha menyelesaikan problem yang bisa sulit ya seperti three body problem ya, misalnya kalau mau dimodelkan ya interesting juga gitu ya, lihat-lihat di internet gimana caranya ya, misalnya modeling yang paling sederhana lah ya, terus ternyata terbentur dengan berbagai hal, bisa baca ini lagi ya karena bisa aja ada problem instabilitas dan kekakuan yang muncul ya, yang Bapak Ibu tahu-tahu ada di modelnya yang butuh mungkin solusi yang lain ya, yang di luar skop buku ini gitu ya. Tapi menarik ya kalau Bapak Ibu bisa membenturkan diri ya kepada batas-batas metode numerik itu sangat interesting juga ya. Terus kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan problemnya dengan cukup jelas tapi tidak menyelesaikan solusinya gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu ini problemnya ini nih dengan ditunjukkan gitu ya. Nah, itu mungkin potensi memenangkan proyeknya jadi tinggi gitu ya. Tapi ya mungkin effortnya juga sedikit ini juga ya, ada ada effort tambahan ya untuk berusaha cobain ya bikin problem yang cukup susah ya differential equationnya, terus cobain pakai yang standar kayak Runge-Kutta orde 2 atau orde 4, terus coba selesain, terus ternyata mentok ya, terus tunjukin mentoknya karena apa gitu ya. Itu asik juga sih ya kalau Bapak Ibu pilih problem-problem yang kayak gitu ya. Nah, di bagian belakang ya ada metode yang sangat Yahut ya. Eh, ini ya yang disebut Bourlier-Stohr algorithm ya. Ini juga banyak dibahas juga di internet ya. Tapi idenya ya adalah karena kan ada problem akurasi itu ya, dan dari chapter-chapter sebelumnya kalau Bapak Ibu perhatikan misalnya untuk diferensiasi atau untuk integrasi ya, banyak metode itu yang standar digabungkan dengan Richardson extrapolation ya. Karena Richardson extrapolation itu eh, berusaha menghilangkan error sistematik ya yang terjadi dari dua iterasi ya. Jadi ngitungnya sedikit ya, nggak banyak iterasinya, tapi karena di dalam dua iterasi yang dekat itu ada error yang sistematik yang ada, kalau itu dikurangin ya nanti errornya yang paling besar itulah yang tersingkir duluan ya.
Sehingga error sisanya itu bisa bisa sangat kecil ya, dan metodenya jadi meningkat akurasinya ya dengan cepat. Begitu ya. Jadi idenya tuh kayak gitu ya. Dan Burnley Store algorithm ini basically menggabungkan ya metode Runge-Kutta itu yang pakai midpoint method ya, yang ya udah lumayan oke, terus digabungkan sama research extrapolation jadi jauh lebih tinggi lagi akurasinya gitu ya. Dan ini bisa jadi apa, metode andalan juga ya kalau butuh akurasi yang cepat dan tinggi begitu ya. Nah, ini jadi ada variasi-variasi ya solusi. Tapi pilihan yang paling sederhana ya kalau Bapak Ibu punya persamaan diferensial, selesainya pakai Runge-Kutta itu sih ya. Banyak ya contoh-contohnya. Even kalau tanya ChatGPT suruh muntahin coding buat Runge-Kutta juga itu standar kayaknya ya, karena itu ilmu lama gitu ya. Tinggal Bapak Ibu pilih problem yang cukup interesting lah untuk diselesaikan ya. Kalau mau ya problemnya itu untuk life hack project bisa juga ya dipikirkan dan dicoba-coba ya codingnya ya seberapa susah gitu. Ya. Nah, jadi malam ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi ya buat Bapak Ibu. Terus kalau apa penasaran bisa nonton film itu Three Body Problem ya. Terus menilai juga ya seberapa interesting ya atau akurat gitu kalau mereka ngomong-ngomong soal fisika, soal particle accelerator atau apa ya di dalam teori-teori di science fictionnya itu ya. Eh, Mudah-mudahan nggak ketiduran ya kalau nonton. Eh, nggak gitu panjang juga sih ya, berapa 8 episode kali ya. Jadi ya kalau bosan sama Python sama skripsi atau metode nubrik bisa coba-coba nonton lah. Ada pertanyaan Bapak Ibu, komentar? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya, terus Bapak Ibu kerjain. Ada komentar ya Bu Zerlina atau Pak, pertanyaan? Iya. saya mau tanya sih Pak sebenarnya. Eh, Em, apa namanya? Ini kan saya ada istilahnya dua data yang apa namanya? Yang data Provinsi Jawa Timur sama data negara gitu loh Pak. Bapak emang prefer yang negara atau provinsi juga nggak apa-apa gitu Pak. itu data apa ya Bu? Ini data populasi. Oh, populasinya terus mau coba di modeling terus mau di ini ya Bu ya, di apa? Prediksi kah? Iya betul Pak. Iya. Itu model yang biasanya buat populasi ya Bu ya, misalnya buat bakteri di satu apa wadah atau apa ya. Itu itu juga chaotic itu Bu. Enggak, apa populasi manusia Pak. Iya iya. Eh, Oh, oh, Karena coba aja Ibu cari ya modeling matematika untuk populasi ya. Eh, kan kan hmm, titiknya ada ya, tapi modelingnya ya, kan sebenarnya jadi dia ada faktor pengali biasanya di depan ya. Karena kan orang nikah terus punya berapa anak, jadi ada ya, faktor pengalinya itu biasanya ya kalau modeling matematikanya. Terus ada faktor eh, semacam resources ya. Jadi kalau makin banyak populasinya, resources itu makin berkurang ya. Orang ngerem gitu ya. Sehingga ada efek pengurangan akibat resources di dalam persamaan matematikanya. Nah, itu dua dua tendensi itu ya saling tarik menarik ya. Terus kalau persamaan matematikanya itu dibetot gitu ya, apa faktor pengalinya itu tinggi ya, tiba-tiba bisa masuk ke dalam region yang chaotic persamaan matematikanya gitu. Tapi ada apa range koefisien yang cukup jinak persamaannya nggak jadi chaotic ya. Nanti saya forward ya ke grup WA ya persamaan apa yang untuk modeling populasi yang standar gitu ya. Nah, nggak tahu juga ya data Jawa Timur dan dunia itu sebenarnya di level chaotic atau enggak gitu ya. Eh, Mungkin sih enggak ya. Karena kalau chaotic dia biasanya berfluktuasi ya dengan apa eh, seolah-olah tidak terkendali gitu. Jadi di waktu yang tertentu kayak meledak ya, terus abis itu saking resourcesnya apa terbatas sekali terus menyusut ya. Mungkin kalau di kemanusiaan jadi perang gitu ya, oh, eh, rebutan resources ya, atau apa wabah ya nggak terkendali gitu ya.
Terus habis itu begitu anjlok populasinya nanti apa menyusun ulang terus nanti tumbuh lagi gitu ya. Tapi saking faktor pengalinya besar ya nanti meledak lagi terus anjlok lagi meledak lagi. Nah, kalau di level yang chaotic jadi kayak gitu tuh, unpredictable banget. Apa katakanlah mau memprediksi beberapa tahun ke depan ini populasinya berapa jadi unpredictable ya. Nah, kalau datanya masih agak smooth, mungkin di level yang masih predictable ya. Jadi apa persamaan matematikanya masih jinak gitu ya. Jadi boleh aja sih. eh Kalau masih di area yang predictable, mungkin jadi bisa pakai teknik-teknik curve fitting yang standar ya. Terus kalau Ibu rada tahu model matematikanya seperti apa, ini bentuknya ya, nanti bisa dicobain juga pakai model matematika itu apakah fit atau enggak gitu. Ya, nanti saya kirim apa ke grup WA ya, apa diskusi tentang persamaan model populasi itu. Nah, kalau pertanyaannya yang mana yang di prefer ya, apakah Jawa Timur atau dunia ya? Ah, itu juga biasanya data yang lebih banyak yang lebih interesting, Bu. Jadi misalnya titik datanya lebih banyak, kalau buat di Oh, curve fitting lebih menguntungkan ya, karena kayak melukis persamaan matematika jadi punya banyak titik gitu. Mungkin data dunia yang lebih banyak kah? pasti sih Pak. Soalnya kan ya kan provinsi ya cuma itu lagi sih Pak. Iya, iya. Cuman kalau di dunia berarti efek-efek yang mempengaruhi populasi itu juga jadi jauh lebih banyak ya sebenarnya ya. Karena setiap negara kondisinya beda dan lain sebagainya. Tapi data dunia lebih interesting sih. Kalau apa datanya ada, terus metodenya mudah, nyobain data kan tinggal plug and play aja kan. Jadi bisa aja dicobain dua-duanya kalau mau untuk dibandingkan gitu misalnya. Itu interesting juga sih. Ya. Tapi nanti saya kirim ini ya, siapa tahu menolong ya untuk proyeknya ya. Apa informasi sedikit lah tentang persamaan populasi itu ya. Baik Pak. Thank you Bu. Selamat malam, selamat istirahat. Oh ya Pak, mungkin Ya. satu pertanyaan bukan mengenai data data sih. Ini lebih ke absensi saya. Saya tuh suka kelupaan itu, jadi kayak banyak yang ke skip absensi saya, presensi saya yang di Moodle. Oh, tapi rata-rata seingat saya sih Bu Zerlina masuk ya. Jadi ntar Iya, saya nggak apa-apa ya Pak ya. iya nanti saya ini aja, saya klikin aja. Ya, Tapi malam ini makasih ya kalau Pak. kalau nggak lupa diklik ya Bu ya. Iya, iya Pak. Ini mau diklik. Kasih Oke, banyak Pak. thank you Ibu.